Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Dulur El Victor, di pagi yang penuh barokah ini, di hari Senin tanggal 31 bulan Oktober 2022, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita taufik serta kekuatan, hidayah juga, agar kita senantiasa bisa mengaji di Fajar Syar El Victor. Kali ini kita akan mengaji Bengkel Hati bersama guru kita. Guru kita bersama adalah Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Sukron Jazilan Badri MAG. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Surabaya, dan dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Beliau juga merupakan Direktur Utama DASA Dana Sosial Al-Jihad Surabaya. Baik dulur El Victor, nanti Anda juga berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan beliau di 081234939390, atau Anda bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio El Victor dan juga aplikasi streaming Radio El Victor yang telah tersedia di Play Store. Baik dulur El Victor, beliau sudah hadir di studio. Kita salam bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Streaming ya? Alhamdulillah. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mas Ishak yang saya hormati, dulur El Victor yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita kembali bisa hadir di acara Bengkel Hati Fajar Syiar radio kesayangan kita, El Victor Surabaya. Mudah-mudahan dulur-dulur El Victor semuanya sehat dan senantiasa ditulungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemarin Mas Ishak waktu acara zikir saya tidak hadir karena saya ada ngaji di Mataram, di Nusa Tenggara Barat, ya, Provinsi NTB. Ya. Kemudian saya datang hari Ahad kemarin jam 1, langsung ceramah di Sidoarjo, pulang maghrib, habis maghrib langsung berangkat lagi ke Mojokerto. Sampai rumah jam 1 malam. Padat sekali ya. Alhamdulillah, karena pitulungi Allah semuanya diparingi sehat walafiat, dan semoga dulur-dulur El Victor juga sehat semua. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya matur suwun sangat kepada para donatur ya yang telah menyumbangkan rezekinya di jalan Allah lewat DASA, ya, Dana Sosial Al-Jihad, Mas Ishak. Dana-dana tersebut untuk kebutuhan adik-adik yatim yang ada di Al-Jihad 1, adik yatim yang ada di Al-Jihad 2, adik yatim yang di Al-Jihad 3. Jadi dana dari Bapak Ibu sangat bermanfaat, sangat dibutuhkan untuk berlangsungnya adik-adik yatim piatu yang sekolah, yang mondok. Karena yang yatim piatu itu mondoknya gratis, sak daharnya, sak sinaunya, sak bajunya, semua kebutuhan hidupnya itu gratis. Jadi ya termasuk malam itu ustadz-ustadznya diajari ngaji semua, santrinya diajari ngaji semua itu, ya. Tahajud dibangunkan gitu ya. Kemudian juga kemudian juga pagi diantar kalau sekolah pakai mobilnya pondok itu, karena di Jemur atau di Pondok Al-Jihad 1 Jemur Sari ini tidak ada sekolahan, tidak punya sekolahan, maka sekolahnya di luar, ya, sehingga tiap pagi jemput, siang antar jemput, ya, antar jemput, ya. Alhamdulillah adik-adik yatim ya sehat semua, bisa sekolah semua gitu ya. Ini semua donasinya dari Bapak Ibu sekalian.
Dan juga alhamdulillah atas pitulungnya Allah Subhanahu wa taala juga sedang membangun ini, ada pondok tahfidz khusus, memang dikhususkan tahfidz. Khusus tahfidz. Tahfidz, jadi mahasiswa tapi yang menghafalkan Al-Qur'an itu persis di depan ya, di depan itu lantai 3. Sekarang proses deknya sudah selesai, sekarang proses ngelepo ya, penyempurnaan, pasang-pasang kusen, pasang-pasang, nanti kita sekat-sekat. Ini khusus tahfidz putri. Ya, khusus apa? Tahfidz putri. Nanti lantai dasar itu parkiran, sama ada kayak aula itu tempat semaannya. Jadi setorannya itu di lantai dasar. Dan lantai 1-nya itu kamar, lantai 2 juga kamar, lantai 3-nya itu kamar, lantai 4-nya itu jemuran. Lantai dasar apa tadi? Parkiran dan juga tempat semaan. Kemudian lantai 1 kamar, lantai 2 kamar, lantai 3 itu bukan, lantai 3 jemuran. Jadi kamarnya 2 lantai. Khusus putri ya? Khusus putri, yang putra doanya saja. Nanti ada doa untuk Bapak Ibu. Jadi Masya Allah ya, walaupun Pak Yainya nggak hafal Quran, tapi banyak santrinya yang menghafalkan Quran. Ada 110 ya. 110 anak yang menghafalkan, menghafal. Jadi beliau itu, anak-anak itu luar biasa ya, pagi kuliah, sore kuliah, malam itu masih sempat menghafalkan Al-Quran. Itu kalau setor itu sampai jam 12 malam, jam 1 malam itu. Kalau setor, iya, setoran itu kan setor ya, tambah sedikit, nambah sedikit itu. Ustadznya ya telaten gitu. Allah ya. Itu pondok tahfidz itu, karena yang tahfidznya itu 110 santri, itu ustadznya 11. Ada 11 ustadz yang hafidz Quran, yang hafal 30 juz itu 11 orang. Itu 1 orang ustadz membawai 10 santri tahfidz. Masya Allah. Jadi intensif gitu ya? Ya memang kita niatnya menghormati Al-Quran gitu. Menghormati Al-Quran, tidak ada lain. Ini maka dulur-dulur Al-Victor yang ingin bergabung, monggo silahkan WA di nomor handphone saya 081 33 123 6767 ya. Berapa? 081 33 123 6767. Iya, nanti kirim nama, alamat, nomor HP. Nah, jangan nama, alamat, nomor HP, terus jumlah donasi. Bisa 25.000, bisa 50.000, bisa 100.000, bisa 150.000. Monggo saikhlasnya jenengan, yang penting istiqomah. Nanti ada Mas Santri yang ngambil sambil kita ngasih majalah gitu ya. Nanti uangnya diambil, dikasih kwitansi resmi, tanda tangannya Pak Sukron. Kwitansinya itu tanda tangannya saya ya. Maka dulur, monggo, saya nggak intinya untuk mengajak Bapak Ibu sekalian, memang harta itu kan begitu toh. Harta itu ada 3 hal ya. Yang pertama, harta itu yang kita makan ya. Yang kita makan ya habis ya toh. Itu kata Nabi, harta itu ada 3 hal. Yang pertama, harta itu yang kita makan. Ya lama-lama habislah, berapa saja itu ya toh. Tidak akan ada asarnya. Yang kedua, harta yang kita pakai untuk beli mobil, untuk beli ini, habis juga. Habis. Apalagi uang itu kalau dicekel dilu pindah mana? Iya dah, pindah mana? Dapat nggak lama pindah lagi udah. Ternyata yang ketiga, yang harta abadi itu adalah harta yang kita sedekahkan, harta yang kita
sedekahkan, yang kita infakkan untuk orang lain, itu yang hakikatnya harta kita. Itu titip, nanti kembali lagi di akhirat sana. Titip Pak Yai ini untuk yatim, gitu aslinya, bukan hilang itu. 100.000 tiap bulan, nanti kembali lagi. Ya itu harta kita itu ya, harta yang sesungguhnya itu harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan itu. Ya, oleh karena itu saya nggak henti-hentinya, dulur, monggo sak mampunya diniati lillahi ta'ala, diniati istiqomah. Saya ya ikut, saya ikut ya, Pak Yai Hambali juga ikut, pengurus-pengurus ikut, ya saya ikhlasnya 100.000 gitu. Ada yang 200.000, ada yang 50.000. Tetangga-tetangga ikut semua, semua ikut istiqomah itu ya. Nanti dikasih majalah. Santri aja banyak yang ikut. Ada santrinya sendiri ikut. Sudah latihan peduli adik yatim ya, 25.000 tiap bulan, masya Allah. Jadi kasih majalah, sesuai dengan aturannya. Siapa yang daftar rutin ya dikasih majalah. Kalau daftar pertama ya dapat payung itu. Pertama toh, yang daftarnya 100.000. Kalau daftar pertama 25.000 ya tidak dapat payung. Payungnya besar wapi. Sudah wapi, tulisannya dasa. Terus ada nomor HP saya. Gitu, nomor HP saya. Jadi baik dulur El Victor yang saya hormati, mari kita sama-sama. Jadi kita meneruskan kemarin, apa masih ingat ya? Masih ingat ya. Apa? Safari journey ya, perjalanan spiritual. Jadi orang itu, kita ini dari Allah kepada Allah. Dari Allah. Iya toh. Jadi kalau Allah itu namanya Al-Khaliq, kalau manusia itu namanya makhluk. Nah ini Khaliq sama makhluk ini seolah-olah kan dua yang berbeda. Satu yang menciptakan, satu yang diciptakan. Dua entitas yang berbeda, dualitas yang berbeda. Nah kita ini dari, kalau dalam bahasa hati itu ada al-haq minal haq. Dari yang hak, dari Allah, al-haqqu huwa Allah. Kita ini dari Allah. Allah kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Dari atas ya, kita dari langit turun ke bawah. Nah, kita ini bagaimana supaya bisa menjadi orang-orang yang masyhur di langit juga ini. Nah, orang-orang yang bisa dicintai makhluk langit, dicintai para malaikat, dicintai Allah, itu ya harus naik ke atas. Jangan hanya di bumi saja. Rohaninya ini naik ke atas. Nah, rohaninya naik ke atas. Nah, ketika orang itu, saya ulang ya, barangkali ini memang ngajinya harus diulang-ulang. Nah, dasarnya itu supaya bisa naik ke atas, landasannya harus kuat. Apa landasannya? Sabar, ikhlas, syukur, ya, tawakal. Jadi kalau sabarnya kuat, ikhlasnya kuat, syukurnya kuat, tawakalnya kuat, ini tahapan pertama. Ini sudah siap naik ke atas ini. Sudah belum baru siap saja ini. Baru siap saja. Ya, jadi orang itu kalau pengen spiritualnya naik, itu sabarnya harus kuat, ikhlasnya kuat. Itu tilokne wong tenang, ikhlas itu. Nah selama sih gak ngilokne wong, aku ki gak ngelokne, iku cuma kenyataan. Nah iku enten apa mboten ngoten niku? Aku gak ngrasani ki, cuma bahas lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada apa lagi? Apalagi tadi dasarnya adalah syukur yang kuat, sabar yang kuat, ya, ikhlasnya yang kuat, kemudian tawakalnya kuat, pasrahnya kepada Allah. Ini berarti tahapan pertama ini sudah siap untuk semakin naik. Nah,
naik yang kedua, ini kalau sudah mulai naik itu beban berat. Ini saya ulang, bebannya berat, maka naik pertama itu berat. Ya. Apa itu? Yaitu tarkud dunya. Ya. Jadi bukan hubbud dunya, tapi tarkud dunya. Jadi yang membuat berat orang naik itu karena sulit untuk meninggalkan kecintaan dunia. Ya, masih keduniaan itu. Masih dunia menjadi goal, menjadi tujuan. Dunia sebagai tujuan akhir. Sehingga keikhlasannya kurang, syukurnya kurang, ya sabarnya kurang gitu. Makanya tolong kula jenengan yang sabar nggih. Yang sabar. Bu, ibu-ibu terutama ya yang sabar. Karena saya ini punya teman, Pak. Punya teman itu jadi rektor. Saya diceritani teman saya. Syekh, kalau panggil saya Syekh itu. Pak Sukron gitu. Saya ini punya anak buah dekan gitu. Dekannya itu laki-laki. Itu setiap masuk di kampus mulai pagi sampai sore itu marah-marah. Anak buahnya sampai nggak kerasan. Sehingga anak buahnya Pak Dekan ini WA ke Pak Rektor. Pak Rektor, tolong Pak Dekan ini diganti. Karena setiap hari apa tadi? Marah-marah, TU-nya dimarahi, dosennya dimarahi, semua dimarahi, mahasiswanya dimarahi. Bahkan banyak karyawan-karyawan itu ndongakno muga-muga Pak Dekan iki lara stroke ngono. Mergo setiap hari apa? Marah-marah. Sehingga banyak surat itu masuk ke Pak Rektor supaya diganti. Nggak seneng. Terus akhirnya Pak Rektor teman saya ini datang ke rumahnya Pak siapa? Dekan. Gimana Pak? Ini loh laporan katanya sampai kok tiap hari kerjaannya apa? Marah. Ini orang-orang pada nggak seneng. Kenapa kamu kok marah-marah terus? Apa jawabannya Pak Dekan? Karena saya setiap hari dimarahi istri saya. Acur wis. Kok gak enak kan? Karena setiap hari dimarahi istri saya. Makanya Bu, tolong ojo muring-muringan. Bab nek wong lanang diuring-uring bojone niku nek nang kantor muring-muring anak buahe. Gak wani bales di omah, bales nang wong liya. Astagfirullah, na'udzubillahi min dzalik. Ayo kita sabare dikuatno, ikhlase dikuatno, syukure digedhekno, tawakale dikuatno. Nanti kita lama-lama kita bukan dunia orientasinya itu bisa naik ke atas. Naik, mulai naik. Nah, orang itu kalau sudah semakin naik, Mas, Pak Isa, itu pandangan itu sudah nggak macam-macam itu. Yang kelihatan gunung nggak ada, rumah nggak ada, gitu kan? Kalau udah pandangan dari balik di bawah banyak pandangan, masih macam-macam. Oh ini gedung, ini air, ini hutan, ini bangunan, oh ini jalan, ini lampu. Kenapa? Karena masih di bawah. Walaupun kecepatan sudah mulai naik ini. Tapi kalau sudah sampai di atas itu nggak melihat apa-apa. Ternyata yang dilihat hanya awan. Iya toh? Manusia juga begitu. Kalau orang itu spiritualnya sudah meningkat, semakin meningkat, maka yang dilihat itu hanya satu. Dia itu ya Allah, dan saya yang menciptakan adalah Allah. Makanya siapa? Ar-Rumi ya, seorang sufi. Ya, Ar-Rumi seorang sufi mengatakan, saya mencari Tuhan, ternyata ketemu diriku. Ketika saya mencari diriku, saya ketemu Tuhan. Masya Allah. Tepuk tangan.
Itu Ar-Rumi kan begitu. Ketika saya mencari Tuhan itu di mana Gusti Allah itu? Ternyata ketemu diriku. Ketika saya mencari diriku, maka diriku ketemu Allah. Makanya ada tuh, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu benar, itu kata Nabi. Barang siapa yang mengenali siapa dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Jadi kalau pengen mengenali Tuhan, ya kenali siapa diri kita. Kita ini dari tanah, iya toh. Dari mana? Kalau kemarin contohnya apa? Kain. Ini dari benang, iya toh. Ini hijau, ini batik, ini celana, ini semua warnanya beda-beda. Itu kan hanya dicelup nedok sehingga warnanya beda. Kan hanya wenternya saja, pewarnanya saja. Tapi kainnya kan sama. Dari mana? Dari kain. Kain dari mana? Dari benang. Benang dari mana? Dari kapas. Maka tidak akan pernah melihat entitas-entitas yang lain kecuali hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat yang banyak, ini ternyata aslinya dari yang satu. Makanya orang yang spiritualnya sudah semakin meningkat, iku nek ndelok apa-apa wis gak ono, wis ya iki kabeh kok ngene Gusti Allah. Mungkin ditingkatkan lagi. Lo Pak Sukron, depan ini laptop, depan ini mesin. Ini kan bukan dari kapas. Iya, ini dari tanah. Kapas dari mana? Kapas dari tanah. Iya toh. Kapas dari tanah. Plastik dari tanah. Ini bahannya dari mana? Dari tanah. Nggih napa mboten? Kayu, kapas. Kapas dari mana hidupnya? Di tanah. Dari tanah semua. Manusia juga dari tanah. Bahkan ada yang lebih kecil lagi. Itu kalau dalam perdebatan itu ada lagi yang lebih atom lebih kecil lagi, ada lagi proton, macam-macam. Ternyata ada lagi dalam yang lebih kecil lagi, apa? Air. Yang lebih kecil lagi ada lagi namanya uap. Ternyata uapnya nggak ada, dunia maya ya ada ya hanya Allah. Ada yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kula panjenengan ayo sekarang belajar melihat yang banyak ini. Janganlah kita lihat yang banyak, tapi itu dari yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek wis wong iku iso ndelok kabeh asale saka sing siji, tidak melihat satu-satu. Jadi ada istilahnya hijabul kasroh, yang membuat hijab kepada Allah itu karena masih melihat yang banyak ini punya entitas baru. Jadi punya hal-hal yang baru, tapi kalau bisa melihat itu hanya satu, nanti sama orang baik, itu gak gupuan. Ono musibah ya gak gupu, ono nikmat ya tenang, ya sakit ya dinikmati, gitu kan? Oleh nikmat ya dinikmati, capek ya dinikmati. Alhamdulillah. Jadi gak sambat dah. Ini salah satu tanda orang-orang yang spiritualnya semakin meningkat apabila melihat segala yang banyak ini sudah dari yang satu. Tidak melihat seperti pesawat yang ada di bawah, tapi semakin naik itu sudah lihat apa-apa, hanya satu awan. Artinya apa? Bahwa kita melihat yang ada ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari siapa? Ono wong ya apa ya sakno sik enom kok sedo. Lah ya kuwi pancen kersane Gusti Allah. Nah, Gusti Allah niku pasti semuanya mengatur yang terbaik. Mungguhe Allah ya. Mungguhe Allah niku semua terbaik. Nah, mungguhe menungso niku kadang-kadang tidak terbaik. Nah ini, maka sabar menghadapi takdirnya Allah itu tidak mudah. Wong penungso iku apalagi nek ngetutne akal karepe ya pengen duwe akeh, awak sehat, gak duwe masalah. Ngono karepe nggih. Dihormati wong, utang-utang nyaur kabeh, ngono karepe diapusi wong gak nate. Ngono karepe menungso, anak nurut kabeh, bujut manut kabeh, mboten saged itu.
Mosok ya dipek kabeh. Ya mesti gelem nikmati, ya gelem uji yane. Gelem rezekine ya kudu gelem zakate. Gelem derajate gelem cobane. Gelem awane kudu gelem bengine. Kan ngoten. Makanya dinikmati, ayo sama-sama. Jadi kalau orang itu sudah tidak melihat semua yang banyak ini punya entitas baru, punya hal nama yang baru, tapi semua dari Allah, itu namanya kalau di dalam Islam itu dalam Al-Quran itu namanya mukhlas. Mukhlas. Beda ya dengan mukhlis. Beda. Kalau mukhlis itu masih belum aman dari zona setan. Ada. Jadi belum aman dari zona setan itu masih suka angan-angan kebaikan kita gitu. Itu mukhlis. Jadi nek dilem iku ya mekrok ngono. itu masih mukhlis. Tapi kalau mukhlas itu udah enggak ada itu. Jadi sudah tidak pernah merasa dirinya ini baik atau enggak, karena yang dilakukan semua baik begitu. Misalnya kalau orang tingkatan mukhlis ini, matur suwun ya Bu, ini kan dulu kan pernah kamu tolong toh kamu. Oh iya, ngono iku cek mukhlis sih. Ngono iku cek iso diserang setan. Iblis. Tapi kalau orang mukhlas itu sudah bebas dari zona iblis itu, zona setan itu, ketika orang itu sudah tidak mikirkan kapan dia berbuat baik, kapan dia berbuat jelek, karena dia selalu baik terus. Jadi wis dipuji wong ya wis enggak ngaruh gitu ya. Terus nglakoni apik ping pira wis gak dieling-eling. Nek kula jenengan kan sik dieling-eling nglakoni apik. Iya, kita hajud terus, poso terus, kok tau tak tulung niku sik dieling-eling ya. Nah, niku berarti masih tingkatan mukhlis itu. Nah, mukhlas sudah tidak ada celah kecuali dari pagi sampai pagi dia berbuat baik dan sudah tidak menghitung-hitung kebaikannya lagi karena sudah menjadi habit mereka. Sudah menjadi habit mereka, sudah menyatu dengan dirinya, selalu melakukan yang baik. Jadi nggak pernah hitung-hitung kebaikannya. Nggak tahu angel. Ya, mukhlis ya. Ya. Bagaimana untuk bisa mencapai dari mukhlis ini menuju ke mukhlas? ini kan zona setan ini kadang-kadang halus ngoten. Iya, zona iblis itu jadi kita masih belum aman. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada 8 ayat yang mirip-mirip itu, wala aghwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya. Jadi di antaranya orang-orang yang masih di zona aman, belum zona aman ya, masih zonanya iblis itu, kalau urusan kenikmatan, urusan maksiat itu masih merasa nikmat gitu ya. Pacaran itu nikmat, itu termasuk masih kena zonanya iblis. Menikmati dunia itu nikmat gitu ya. Urusan dunia itu nikmat gitu, itu berarti masih zonanya belum aman. Tapi bagaimana supaya kita ini dari mukhlis ke mukhlas, ya terus ditingkatkan spiritualnya. Wis gak usah diangen-angen, terus ditingkatkan, terus dilakoni, terus diasah batinnya menuju kepada Allah. Yang balik lagi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sudah kembali kepada Allah. Ya, baik dulu Victor, kita lanjutkan kembali. Silakan 081234939390. Kita ke telepon ya, Idi. Monggo. Nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Isa dan Kiai yang saya cintai. Pak Rahman, monggo Pak Rahman langsung. Ya, assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Nggih. Mendengar yang disampaikan Kiai sangat bermanfaat. Cuman ini Kiai
memang kata-kata terima kasih itu kita semua kita pasrahkan di tempat diucapkan. Tetapi ini saya melihat cerita sendiri ya, bagaimana kita membekali iman, takwa, dan kita selalu menerima iman itu yang sangat besar. Katakan begini, contohnya ada sedikit saja sakit, itu sudah sedikit mengeluh. Nah, bagaimana kita menyikapi sehingga itu keimanan dan ketakwaan selalu datang tamatnya. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana kalau seumpama dalam kehidupan sehari-hari ya, kita tahu kita berinteraksi dengan ya ada ustaz, ada yang biasa, tetapi saya melihat ini, maaf saya kan baru berpikir pada desa, tetapi yang beliau saya anggap ustaz itu perilaku kita, maaf kalau dari sisi pengamatan saya itu sedikit melenceng, nggak pas ya. yang menyikapi itu ya istilahnya bagaimana kita pun selalu hafal dan Islam dan selalu bersyukur, tidak ada mengeluh. Tapi kalau memang manusiawi ya, kadang-kadang kita mengeluh juga sedikit aja sakit gatal tuh ini kan gitu ya. Ya itulah yang tidak lepas kita selalu belajar dan belajar. Dan cuma lain karena kita mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Rahman ini. Sholli alaihi. Jadi pertama, bagaimana supaya hidup ini nggak gampang mengeluh gitu ya. Ya caranya belajar. Saya punya guru ya di Sukorejo Pasuruan itu. Beliau itu alim ya. Beliau itu alim. Itu kalau sakit, putranya itu 9. Ada yang dokter, ada yang apa. Itu kalau sakit, anaknya kan berusaha ngobati. Tapi bapaknya bilang, nggak usah tak nikmatani dulu. Ya. Saya itu loh dikasih sehat oleh Allah sudah 17 tahun. Saya sakit ngeluh baru 6 hari aja kok gopo to nak ngono. Sakit masih sak ngoten niku. Kula nikmatane ngoten. Jadi gak segera diobati, dinikmati. Allah ya Rabb. Jadi wis. Nah, ini ternyata balik lagi. Siapa yang bisa melihat dirinya? Ya bisa melihat Allah. Sudah dikasih sehat 17 tahun. Makan enak, tidur enak, semua sehat. Itu mahal harganya. Coba. Tapi dikasih sakit 3 hari saja, waduh sambat ya, Masya Allah. Dawe Gusti Allah ya apa iki ya. Makanya supaya tidak gampang mengeluh Bapak, itu harus latihan. Harus apa? Latihan. Gimana latihannya? Latihannya ya punya guru. Kita melihat orang yang ikhlas-ikhlas itu bagaimana, melihat orang yang tawadhu itu bagaimana. Ada upaya menjadi orang yang baik, ada semangat, ada upaya merubah dirinya menjadi orang yang baik. Gawe nek gumbul minyak wangi, katut wangi. Gumbul wong ikhlas-ikhlas, lama-lama menjadi ikhlas kan gitu. Ya. Yang kedua, terkait bagaimana Pak Sukron. Masyarakat itu kan macam-macam, ada yang ustadz, ada yang enggak ustadz. Bahkan perilakunya ustadz itu kok ngono, kok gak cocok ngono. Caranya gimana? Kula panjenengan dadi wong urip niki, nggih kula nggih jenengan semua saja. Nek ndelok wong apik iku biasa wae. Sebab wong apik iku suatu saat ya iso elek. Ben gak kecewa. Ayo tulis. Nek ndelok wong apik biasa-biasa saja. Jangan terlalu, karena jenenge menungso sing dianggap apik iku ya iso moro-moro nglakoni elek iku ya iso. Sing gak cocok kali atine sampeyan. Sehingga malih biasa-biasa saja. Nanti kecewa sampeyan.
Mengapa dia kok, lu Ustaz kok ngene, kecewa kan? Karena sudah dianggap, oh ini saya anggap orang itu wis baik kok gitu. Makanya biasa-biasa saja, biar kita nggak kecewa nanti. Jenenge menungso gitu loh. Menungso itu ya tetap manusia. Lah yang kedua, nek ana wong elek, ya aja dielek-elek. Anggepen ya aja nemen bencine sampeyan iki. Bencine kita niku aja nemen-nemen karena wong elek sing iku ya meneh ya iso api. Ya suatu saat ya akan api. Wis kadung dibenci mbak ya api. Makanya melihat orang itu biasa-biasa saja. Password bengkel hati dari awal tidak berubah. Urip niki biasa-biasa saja. Disyukuri, dinikmati, dilakoni, ngolak mari-mari dewe. Kudu apal iki. Dihafal dan dilakukan dalam perilaku kehidupan. Biasa-biasa saja. Ana wong apik wis gak usah gumun nemen wis biasa iku ya kula sampean biar ndak kaget suatu saat wong iku ya ana eleke. Itu. Bukan menuduh doh, bukan. Tapi namanya manusia. Itu ya kayak tadi biar enggak kaget. Ustaz, saya anggap kok itu. Kok itu malah kok ngono. Kok ngemplang duit malah. Utang kok gak nyaur. Jarine Ustaz kok utang gak nyaur. Muga-muga wonge krungu. Wonge krungu. Nah, misalnya gitu, kan banyak gitu. Ya toh, biasa saja. Kemudian yang nomor 2 apa tadi? Kalau melihat orang yang jelek, ya jangan terlalu dibenci. Teman-teman, biasa. Suatu saat dia juga akan melakukan yang baik. Itu ya Pak ya. Ya memang manusia ya gitu. Adem ngeten iki. Tenang. Nggih. Baik. Selanjutnya Ya. ke WA. Monggo. Ahmad Syukron, saya dari Bu Tuti Pandaan. Ya. Gimana kalau saya difitnah orang, saya harus sabar? Tak gimana? Mohon pencerahannya. Ya. Baik. Pokoknya kalau difitnah orang, dicaci maki orang, dihina orang, ndak usah dibales. Sabar saja, biar dibales oleh Allah. Diam saja, tapi kalau dikaplok dibales. Kalau dikaplok pisan, malesnya ya pisan, terus bantere podo. Malesnya niku bantere podo, gak oleh luwe banter. Terus milih nggone milih. Ngaploke samping nek gak sampean ngaplok kok ngarep, mboten oleh. Kudu nggone padha bantere padha. Nah, tapi kalau difitnah orang, dihina orang, dirasani orang, mboten usah direken biar diatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, santai saja Bu, engko lak ilang-ilang dhewe. Gimana Pak Suron? Sabar, ya sabar. Wong difitnah orang aja. Enggak ngurangi gitu ya. Enggak ngurangi, menungso kaya dhuwit niku. Ya napa? Dhuwit niku 1000 regane murah, angkane cendhek. Nek angkane dawa niku 100.000 regane larang. Nggih, sampean tak takoni Mas Isa, pilih endi dhuwit 100.000 kena telek karo 1000 kena minyak wangi, pilih endi? Nah, aku seru ndelok modelmu. Ndelok modele jenengan iki guyon-guyon ya. Ah, ya milih 100.000 teleke dilangi. Menungso ya ngoten. Walaupun disemproti minyak wangi ya tetep 1000, ajine tetep murah. Menungso niku kan diwelek-elek dikeki telek, iki digoleki wong, ya teleke dilangi. Lho kok sakit. Lah nggih to. Ana wong apik diwelek-elek. Oh, jangan bilang nanti waduh jatuh, siapa yang jatuhkan? Allah itu semuanya. Jare wong ya tak butuhno lho. Ya teleke tak ilangi 100.000.
Iki dasare wong murah, semproti minyak wangi ya tetap 1000. Nggih, maka jangan susah ketika difitnah orang. You understand? Yes. Oke. Of course. Nggih. Ya ini Ya. lanjut lagi ya. Satu lagi. Bagaimana hukumnya seorang imam tahlil yang suka ambil rokok yang disuguhkan buat jamaah tahlil? Apakah seperti itu dibolehkan? Biasanya kalau acara tahlilan yang ngonten rokok gitu Nggih. ya, jamaah. Ya. Tapi diambil sama imam tahlilnya itu tadi rokoknya. Dan ngambilnya satu apa semua? Ini kan tidak diterangkan. Jadi kalau rokok itu sudah disuguhkan, diberikan, memberikannya yang harus yang ikhlas. Misalnya ada yang ambil satu, ada yang ambil 2. Ya wis diniati, alhamdulillah rokokku payu. Jamaahku seneng. Ya sudah, kadang-kadang ada yang nggak ngerokok tapi ngambil karena untuk saudaranya yang ngerokok misalnya. Tidak apa-apa, sudah sedekah panjenengan luar biasa ini, nyenengno wong niki nggih. Alhamdulillah. Niku berarti menehi sing ngelirik sapa sing njikuki rokok, ndak usah dilirik. Sudah mampu jenengan ikhlasnya berapa dikasihkan di situ ya. Nanti panjenengan nanti akan dibalas oleh Allah dengan kenikmatan yang berlipat ganda. Nggak usah mikir gitu ya, nggak usah mikir rokoknya diambil ini semuanya harus diikhlaskan gitu. Oke, iya. Ya, jumlah jamaahnya berapa yang hadir? Oh, ini 50, berarti 5 pak, ngono toh. Misalnya ya. Dan satu-satu itu. Baik, mari sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jam 8 karena saya nanti ada pembukaan PPG ya, atau PPG kategori 2 di Hotel Mercure di Rahmat Yani Surabaya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Hasbi min su'ali ilmuhu bihajati. Rabbana admim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, sampai ketemu, dan terima kasih para donatur yang telah WA kami. Ada beberapa yang WA menjadi donatur baru, nanti akan diambil oleh Mas Santri setiap akhir bulan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.